Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Oci, oma-oma, opung-opung, tulang-tulang, saudara-saudara, oya-oya, sehat semuanya. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah kejap ke kota Madinah. Sudah lama aku berceramah, baru disinilah orang jadi kubah. Orang kubah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta Ibu yang diisukan istrinya 3. Hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Hadir juga bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama, juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal. Ini kalau kusapo satu-satu zuhur baru selesai. Biar adil semuanya dapat, kupakai jurus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya 2 kali saja. Setiap 6 bulan sekali saya ke Sumatera Utara. Kedatangan kali ini kami berkeliling Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, dan ditutup nanti malam di Medan, Sumatera Utara. Selama setahun 2 kali saja. Di luar jadwal itu, siapapun yang mengundang saya tak datang, baik dari kalangan manusia maupun jin, hantu dan setan. Jadi ini kujelaskan supaya jangan nanti ada orang menulis di medsos, apanya Ustadz Somad itu sikit-sikit ke Tanjung Balai, sikit-sikit ke Tanjung Balai. Tanjung Balai itu mestinya sikit aja, kata dia. Waktu ditetapkan jadwal, karena kami malam tadi dari Labusel, Labuan Batu Selatan, akan ke Medan, mampir singgah ke Tanjung Balai, maka Tanjung Balai dapat jatah ceramahnya pagi. Nanti siang di Medan, malamnya pula muzakarah bersama 1000 alim ulama, membahas masalah bid'ah, masalah tawassul, masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Waktu ditetapkan Tanjung Balai pagi, apa kata panitia? Kalau pagi dibuat Tanjung Balai, mana ada orang? Kalau pagi di Tanjung Balai panas, jam kerja, tak ada manusia yang datang. Nah ini tengok. Datang, cumi-cumi. Ini kan manusia semua ini kan. Nah ini kamera, nah, lihat ke atas, tunjukkan orang Balai bisa berkumpul pagi-pagi. Nah, naik ke atas, kamera, tunjukkan nampak sudut pojoknya semua. Nah, jamaah, lambaikan tangan ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ada cukup. Jangan lama-lama. Puluh kecewa. Masya Allah, tabarakallah. Udah berapa kali saya ceramah ke Tanjung Balai? Kalau Tuhan
Rambai. Rambai dibeli di Kota Padang. 3 kali aku ke Rambai. Baru dapat tanah lapang. Datang yang Patamo, dikasih orang Surabaya di simpang jalan. Paksa lah berputar kawan. Datang ke subuh di masjid. Yang ketiga nih Allah, barulah saya tahu rupanya ada tanah lapang di sana. Takbir. Bayangkan Pulau Sumatera, bisa? Pejamkan mata. Kusuruh mata Pulau Sumatera. Yang atas apa namanya? Aceh. Di Aceh ada sultan, namanya sekarang diabadikan jadi airport Aceh. Apakah nama airport di Aceh? Payah kalau bertanya semua orang rapat saya. Namanya Sultan Iskandar Muda. Meninggalnya tahun 1636. Mudah mengingatnya. 1636, bukan nomor handphone. Tolong ceramahku ini diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Di atas Pulau Sumatera Kerajaan Aceh, sultan terkenal bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda akan pergi melawan ke kerajaan besar di Semenanjung Melayu. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Makanya makanan-makanan yang dibuat dari tepung dan di dalam ada buah disebut dengan buah. Sampai bingung lah menengok buah Melaka. Ditengok-tengoknya macam mana masukkan gula merah ini ke dalam. Buah Melako namanya. Kata orang Jawa kalau ada orang Jawa sini. Banyak. Bari api. Insyaallah saya melu cara iki podo kabeh mlebu. Amin. Sampai mana sih? Sultan Iskandar Muda akan pergi menuju kerajaan Melayu besar bernama Kerajaan Malaka. Ketika di laut dia akan sampai ke Malaka. Ditengoknya ada sebelah daratan, sebelah kanan daratan, depannya laut. Tempat air yang berada di daratan itu bahasa Indonesianya disebut dengan Tanjung. Di Tanjung itu ada rumah bebalai-balai, maka disebut daerah itu bernama sedap ceramah di Tanjung Balai. Nyambung orang. Kadang-kadang sialah dia di Tanjung yang berbalai-balai tadi. Sambutlah sama raja yang ada. Ada Raja Simalungun. Ada pula di situ raja dari negeri di awan, namanya Pinangawan. Awan artinya pinang di awan, sama macam bangsawan. Raja-raja itu dulu disebut dengan bangsawan, bangsa yang hidup di. Lalu kemudian Pinangawan tadi punya gadis yang cantik jelita, namanya si Ungu Selendang Bulan. Aku nanti kalau anak perempuan buka semuanya Siti Ungu Selendang Bulan. Setiap hari ku pakaikan dia baju ungu. Lalu kemudian dinikahkanlah Sultan Iskandar Muda dari Aceh tadi dengan tuan putri dari Pinangawan, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Hasil pernikahan dua bangsawan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dikasih nama Abdul Jalil. Apa namanya? Ingat itu baik-baik. Jangan nanti pulang ke rumah bercerita ke anaknya namanya Abdul Somad. Yang ceramah nih Abdul Somad, anak Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan. Nama anak itu Abdul. Itulah Sultan pertama Kerajaan Kesultanan Asahan. Jelas? Ingat, ceritakan ke anak cucu awak. Kalau ingat, putar videonya. Ini direkam ini, kamera ini kan.
Itu di tempat lain kamera banyak, pas kutanya maaf habis baterai. Bagi bapak yang susah mengingat kisah Tanjung Balai ini, putarkan saja video ini ke anak cucu hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Meninggallah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 dan Sultan Kesultanan Asahan berdiri tahun 1630. Sultan yang terakhir yang menyerah Kesultanan Asahan ke negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah orang Asahan cinta kepada negara Republik Indonesia? Kesultanan Malaka hancur dikatakan Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orang Portugis. Ibu bapak sama anak, ma, ya, apa beda Portugis sama Portugal? Kalau Portugis itu penjajah, kalau Portugal persatuan orang Natal. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Dihancurkannya kerajaan Malaka, pecah menjadi kerajaan kecil. Itulah kerajaan Terengganu, itulah dia kerajaan Johor, kerajaan Asahan yang ada di Tanjung Balai, maka disebut dengan Tanjung Balai Asahan. Untuk membedakan dengan Tanjung Balai Karimun, jangan sampai salah naik. Tiba-tiba terbuka mata, di mana ini Tanjung Balai Karimun? Padahal mau Tanjung Balai Asahan. Masya Allah, tabarakallah, hancur negeri itu. Tapi Kesultanan Asahan di Tanjung Balai bertahan sampai Kesultanan yang terakhir menyerahkan kedaulatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sekarang kita menjadi warga negara Indonesia dan kotanya menjadi kota Tanjung Balai. Namanya Sultan Saibun. Untuk para sultan pendahulu, para ulama pendahulu, Sayyidul lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu untuk menghubungkan kita dengan mereka supaya ruh kita ini tahun dengan mereka, supaya kita tidak melupakan sejarah. Orang Tanjung Balai tak pernah melupakan sejarah bangsanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tak tahu jati diri sejarahnya. Kita bukan orang yang turun dari pokok kayu. Kita adalah bangsa yang beradab. Punya kesultanan dari tahun 1130 sampai hari ini. Apa itu? Sekarang sudah tahun 2022. Walaupun Kesultanan Asahan Tanjung Balai sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi sultannya tetap ada. Masih ada. Itu sebagai simbol bumi yang dikatakan sebagai bumi Melayu. Namanya Melayu. Ada orang Kabau, alhamdulillah. Ada orang Batak sini. Ya doa laki dah sesudena. Oras. Nah, tanya pakai bahasa Minang ada, pakai bahasa Jawa ada, tanya bahasa Batak ada. Yang menjawab itu aja orangnya. Mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau apapun sukunya, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Ikatan yang kedua, kalau kau bukan saudaraku karena satu agama, kalau bukan saudaraku karena satu akidah, kau tetap saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI, siap jaga Tanjung Balai. Takbir. Udah
udah hari ceramah itu. Dari hari Jumat di Mandailing Natal, hari Sabtu, hari Ahad, ini hari Senin. Saya pun heran kenapa suara ini masih menggelegar. Rupanya pagi tadi begitu sampai di rumah Pak Wali, disediakannya di atas meja itu. Ingatkan saya pantun waktu saya masih kecil-kecil dulu. Korang dago, korang bulu, siapa jago, mari dulu. Disediakannya pula ikan senangin sama ikan gombong. Oh, susah untuk dikatakan dengan kata-kata. Maniti ailiok nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah dimuliakan para alim, para ulama di negeri ini. Ada imam dari Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib, meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Belum sarapan tuh payah. Namanya Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib murid namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid pulang dari Makkah, diangkat Sultan sebagai mufti kerajaan Asahan pada tahun 1916. Ini menunjukkan bahwa Tanjung Balai adalah negeri yang menghormati, memuliakan alim dan ulama. Betul? Apanya yang betul? Yang diceritakan ini fakta atau hoax? 110 bahwa orang Tanjung sultan-sultannya memuliakan ulama. Apakah sampai hari ini wali masih memuliakan ulama? Tak ada dusta di antara kita. Ini yang menjawab tadi apa dikasih semua. Ini orang berkumpul ramai-ramai ini apa ada dia voucher ini. Kita tengok di situ Akbar Ustaz Abdul Somad daftar di sini bulan Februari 2023 roh bersama Ustaz Abdul Somad. Sampai jumpa di Makkah. Kos tanggung masih. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah para penjutaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah orang yang masuk ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan apa dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang pelayan Nabi, kenapa Ustaz dimuliakan? Kenapa Ustaz dikasih tas? Kenapa dikasih karpet? Kenapa Ustaz aku dibuat biar pakku semuanya dan semua bisa menengok selama ini. Itu kau kata lakinya kepada istrinya. Itu Ustaz yang selalu menghabiskan paket 2 ribu ya. Ganteng kali dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini negerinya para ulama. Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Abdul Hamid diangkat menjadi mufti Tanjung Balai. Abdul Hamid punya murid namanya Syekh Ahmad Asad Alim, dan itu satu ulama besar Al-Jamiyatul Wasliyah. Ada Wasliyah di Tanjung Balai. Al-Wasliyah punya 3, antaranya fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, produk asli Sumatera Utara, itu dari ulama Tanjung Balai Asahan. Bangga jadi orang Balai. Ini kalau ditanya, kau dari mana? Dari Tanjung Balai. Apa yang hebat di Tanjung Balai itu? Entahlah. Kenapa kau ditanggung di orang Balai? Tanjung Balai kelas internasional, banyak ulama yang muridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai. Betul. Dulu kalau bercerita tentang 5 itu dari Tanjung Balai. Pertama Sultan, yang kedua
ulama-ulama, yang ketiga qori-qori, yang keempat hafal Quran, yang kelima qasidah. Oh saugi li taibatin taibati. Dulu waktu saya kecil-kecil ada itu. Sudah tua, anak-anak sudah tak tahu lagi berqasidah. Kalau dapat mikrofon, apa yang dinyanyikannya? Dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikan? What can I do for you? Dia yang menyanyi, yang mendengar pun tak paham. Dulu qasidah juara nasional adalah presiden satunya dari Tanjung Balai, namanya Ustadz Haidir M. Yusuf. Mudah-mudahan anak cucu keturunan menyambung silaturahim. Saya menonton videonya di YouTube, namanya waktu kecil saya di Mukmin Al-Wasdiyah Medan, namanya Ustadz lupa Hafizin, bercerita dulu waktu Bako juara piala presiden di Tanjung Balai, dari Tanjung Balai bersuara menggelegar. Waktu saya kecil-kecil dulu, apa cerita saya? Orang Tanjung Balai itu sedap suaranya, man. Kenapa? Nah, tahun waktu kan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai. Awak anak kecil tak tahu, mengangguk aja lah. Sekarang udah besar baru saya berpikir, kapan Nabi Daud makan sirih? Nabi paling merdu suara Nabi siapa? Nabi Daud. Maka disebut dengan mazamir Daud, seruling. Nabi Daud kalau sedang bersenandung, burung yang lupa mengepak sayap, jatuhnya ke rupanya untuk menceritakan bagaimana merdunya suara orang Tanjung Balai, qari dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai, ulama dari Tanjung Balai. Waktu datang Presiden Soeharto meresmikan Inalum, Indonesia Aluminium, diundang ulama untuk menyebutnya. Siapakah ulama yang datang waktu itu dan dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan, Tuan Tohir. Satu lagi dari Silau, Syekh Muhammad Ali. Ustaz tahu dari mana? Aku menengok fotonya saja. Waktu itu masih kecil. Sejarah ini mesti ditulis. Saya minta ke Pak Wali, Pak Wali, ku angkat 10 hari, 10 hari, satu di kepala 11. Tolonglah buatkan replika Kesultanan Asahan. Kalau tanahnya tak ada lagi, buatkanlah tanah kosong. Jadi gambar-gambarnya di internet, buatkan supaya nanti waktu aku pulang Quran membawa anak-anakku, ku tunjuk mereka, anak-anakku, inilah Kesultanan Asahan. Buatkan gambar-gambar, ini gambar sultan, ini gambar mufti, ini gambar ulama, supaya jangan sampai anakku tak tahu. Kami merantau jauh di Riau. Nanti aku takut pas dia ditanya orang, dari mana ayah kau? Ayahku dari Tanjung Balai Asahan. Orang dulu punya kerajaan? Enggak, dia dari laut langsung naik ke darat. Semua yang di laut itu bagus, tapi kalau udah naik dia jadi tak bagus. Contohnya apa? Buaya. Tapi jangan pula gara-gara ini Pak Wali dikena OTT. Nauzubillah. Doakan Pak Wali diadilkan amanah. Beliau orangnya baik. Aku bersaksi sudah jumpa beberapa kali. Orangnya sangat takzim, sangat baik, dan isu istri tiga tadi sangat tidak mungkin. Dia orangnya sangat setia. Ustaz tahu dari aku agak-agak aja. Baik, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah menghafal Quran, sekarang tren di mana-mana. Rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, tahfiz Quran. Betul. Berikut ini penandatanganan rumah Quran oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Jauh
belum viral rumah Quran, hafal Quran paling banyak datang dari Tanjung Balai Asahan. Maka Al-Mukarramah musabaqah internasional penghafal Quran tahun 80-an, bukan 90-an, 2000-an, bukan 2010, 80-an. Juaranya berasal dari Tanjung Balai, namanya Ustaz Armawi Rahman dari Tanjung Balai Asahan. Berita itu didengar oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, dipanggil dari Tanjung Balai, diangkat menjadi Ustaz guru besar tahfiz Quran di Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Hebat apa tak hebat? Orang Tanjung Balai kalau keluar hebat, di dalamnya aja dia tak hebat. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kairo, S1, S2, S3, paling tinggi cuma S3, Bu. S3 cuma. Selanjutnya itu S Doger, S Bandung. S1, S2, S3, sekarang sudah jadi profesor, guru besar di Bandung, Jakarta. Dari mana dia asal? Dari Tanjung Balai. Namanya Profesor Dr. Daud Sipaus. Orang mana itu? Orang Tanjung Balai. Saya tahu anak-anak muda ini mengerti tentang sejarahnya. Profesor bidang apa? Profesor bidang hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, alim ulama dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai. Siapkah melanjutkan perjuangan ke depan? Dari bunyinya tak siap. Saya bangga hari ini melihat ada anak kecil yang dibawa, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Mereka ini akan melanjutkan tongkat estafet ke depan. Mereka yang akan jadi ulama-ulama besar. Mereka yang akan jadi profesor-profesor. Mereka yang jadi kori-kori. Siapkah jadikan Tanjung Balai Asahan negerinya para santri, hafal Quran, pondok pesantren, tahfiz Quran. Apa kata Pak Wali tadi? 10 pesantren mau diwujudkan. 10 banyak apa tak banyak? Saya pergi ke Madura. Tahu Madura? Sama Madura jumpa sama Ibu Bupati. Kutanya Bu Bupati. Bu Bupati, ya. Berapa jumlah pesantren di sini, Bu Bupati? Kata Ibu Bupati, di sini pesantrennya 600 pesantren. Satu kabupaten 600 pesantren. Satu kota Tanjung Balai mau dibangun 10 pesantren. Banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak, dan itu tergantung kita membandingkannya. Betul? Sekarang mana-mana Sumatera Utara, dari mulai Mandar Tapanuli Utara, orang ayun anak Barzanji, menikahkan anak Barzanji. Di malam Labuan Batu Sultan begitu datang disambut, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaba ayyano rol aini marhaba. Dari mana irama itu? Irama itu datang dari Tanjung Balai. Masih ada orang Tanjung Balai dengan itu. Masih ada orang Tanjung Balai baca marhaba. Masih ada orang Tanjung Balai barzanji. Abtadiul imla bismillatil ali mustadirraw fal barakati ala ana wa aula. Saya tak pernah belajar itu sekali. Kenapa Ustaz? Asal kogi aku barzanji. Jadi Ustaz ikut tuh mau apa? Mau belajar? Bukan mau belajar dapat kulit kuning sama tolong.
Ternyata anak-anak dibawa Barzanji marhaban itu pengennya luar biasa. Setelah saya besar dewasa, baru saya tanya, itu irama Barzanji itu dari mana? Emak dapatnya dari mana? Kami dapat itu di Silau Laut dan oci kami. Siapa nama ocinya? Oci kami Haji Fatmah. Orang mana? Orang Tanjung Balai, istri dari Tuan Syekh Muhammad Ali Silau Laut. Dapatnya itu di sini. Orang dari mana? Saya tanya-tanya. Saya suka orangnya bertanya. Dari mana asal suara ini? Itu dapat orang Tanjung Balai. Karena orang Tanjung Balai belajar ke Makkah. Irama itu nama Makkawi. Makkawi yang dibaca. Ini banyak orang tak tahu. Maka kita kasih tahu. Yang paling parah itu adalah tak mau tahu. Yang dimuliakan Allah. Sejarah ini mesti dijaga. Apakah tahun 2050 ada orang tabligh akbar di sini? Tahun 2050 masih ada tabligh akbar di sini? Masih ada Maulid Nabi di sini? Masih ada Isra Mi'raj di sini? Masih ada nuzul Quran di sini? Masih ada marhaban di sini? Siapa yang bilang masih? 2050 ini bapak ini mana? Meninggal semuanya. Aku masih hidup. Tahun 2050 Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, kita buat lagi di sini. Betul. Tapi yang panitia yang hadir adalah anak-anak. Adapun ibu bapak sudah. Biarlah kita mati, tapi kita meninggalkan warisan yang baik. Jangan bangga dengan tanah lapangnya, jangan bangga dengan pentasnya, jangan bangga dengan stadionnya. Saja ini berubah menjadi pentas dangdut, bisa digoyang. Naiklah artis dangdut kemari pakai rok pendek, dan menonton atu-atu, ngolah atu. Tengok artis dangdut tadi niti ailio, balik ke rumah niti aimato. Ya Allah, jaga Tanjung Balai ya Allah. Jaga Tanjung Balai ini ya Allah. Selama masih ada yang beristighfar di Tanjung Balai, maka azab Allah takkan turun di Tanjung Balai. Amin. Bukan aku, itu Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu azibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada orang beristighfar di Tanjung Balai, maka tidak akan naik azab Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni alan salihah. Itu sodaknya kalau awak beristighfar rame-rame, ya hafal tak ketahuan. Bongak-bongak saja mulut. Katanya kalau buat tabligh akbar pagi kepanasan. Panas? Siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari? Kalau bukan orang-orang soleh dan baik. Siapa pula yang berdoa sehingga turun hujan padahal ini musim? Apa pula musim durian? Kalau bukan orang Tanjung Balai, hujan tak turun, panas tak keluar, bisa sejuk dibuatnya. Masih ragu dengan orang Tanjung Balai. Jadi kalian, saudaraku dimanapun ada yang akan nikah dengan orang Tanjung Balai, fokuskanlah. Tanjung Balai ini alamnya cantik, tengah tepi laut, daratnya dekat, lautnya indah, makanannya segar. Kami di Pekanbaru Riau dapat ikan segar dari mana? Dari Tanjung Balai lah Tuhan. 7 kali mati barulah sampai Pekanbaru. 7 kali mati. Dari laut ke Sampang sekali, dari Sampang ke Motoh sekali, dari Motoh ke Kali sekali, dipanaskan 3 kali, 5 kali mati barulah aku makan.
Maka gugus badan. Kalau lama aku di Tanjung Balai ini. Allah, puas rasa rindu ke Tanjung Balai. Apa hubungan Ustaz dengan Tanjung Balai? Nanti ditanya orang mana ya Ustaz itu? Entah orang mana. Dia orang Riau, ceramah dia di Sumatera Barat, katanya orang Minangkabau. Masuk Tanjung Balai, bercakap Tanjung Balai pula dia. Sampai dia Kembang, katanya orang kita. Mungkin orang asing dia. Antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil. Yang mana? Tengku Adil. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, wahai Tuan Syekh Abdurrahman, tuliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman, aku berikan tanah itu silau laut kepada kau, perbatasannya dari kabu-kabu hutan sampai ke tepi laut. Lalu kemudian ambillah tanah ini, kembangkanlah Syekh Abdurrahman. Lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajjah Rohana. Hajjah Rohana punya anak laki-laki namanya. Jelas. Kampung halaman tempat aku lahir, tempat ditumpahkan, tempat aku dibesarkan, silau itu dari Tengku Adil Kesultanan Tanjung Balai. Jadi kalau ada orang bertanya, apa ini Balai? Apa urusan di Balai? Jangan orang luar masuk Tanjung Balai. Otak kosong. Tak tahu aku punya hubungan dengan Balai. Sudah jelas. Bisa diceritakan ke anak cucu. Ya Allah, Allah, ulangnya, kosnya, dulunya, masa dunia dan lagi, nyala pada bapak di belakang. Apakah orang Tanjung Balai bisa politik? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi polisi? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi dokter spesialis? Bisa dari apapun yang kau bisa sejauh mana Anda yang penting hatimu ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kabarnya ada penggalangan dana dari Mu'alaf Center. Mu'alaf masuk Islam. Center itu bukan pakai batu-batu dulu. Itu memang center namanya. Center ini tulisannya centre. Centrenya pusat. Jadi sudah yang masuk Islam syahadat, dia kita bina. Jangan habis bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena telokong, habis itu dia pun hilang ditolan ikan paus. Tanggung jawab itu bersama untuk menjaga adanya itu dibuat sudah. Kita inilah nama Mu'alaf Center, pusat Mu'alaf. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dina. Satu negeri ini dapatlah Allah. Mudah-mudahan menjaga Tanjung Balai. Nah, mana kota kresek-kresek Mu'alaf Center tadi? Nah, orangnya udah jalan. Nah, bagus. Tapi hati-hati Bapak PP tolong dikawal karena dokter ini. Aku dulu lari ke Tanjung Tolong Nibung, tembak lantai kono itu. Sampai. Jadi aku Tanjung Balai ini bongkar semua memori masa tentang Barzali, tentang guru di Muallim, tentang semuanya. Kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik. Abdul Somad datang ke Tanjung Balai, apa ingatnya? Barzali, apa yang diingatnya? Perhaban, apa yang diingatnya? Polri Internasional. Jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke Tanjung Balai yang diingatnya sabu-sabu, yang diingatnya ganja, yang diingat narkoba, yang diingatnya
Ciptakanlah sejarah baik. Siap? Insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang kayo, yang sampannya sejauh mata memandang, yang kebun karetnya luas, tak habis 7 keturunan. Yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih coba. Berapa banyak orang Tanjung Balai ganteng-ganteng, yang mancung-mancung, yang putih-putih, yang tak ganteng tongah mati. Yang kekal abadi, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Oleh apa pula amal somat? Saya mau tabligh akbar ini bertangan Bapak Ibu mencari pondok pesantren, tanya berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa papan, berapa kursi, berapa asrama. Siap? Macam tak siap? Siap. Saya mau dapat kabar dari ustadz-ustadz yang memimpin pondok pesantren. Mereka WhatsApp nanti. Terima kasih Ustadz Somad. Sesuai tabligh akbar itu berdatanganlah masyarakat bertanya berapa sak semen, berapa tiang. Mereka bersedekah. Tanya saja. Habis bertanya foto-foto pulanglah uang. Tolong Ibu, tolong ya Pak. Bapak punya banyak, dibangunkan rumah yang besar. Apakah kalau Bapak mati rumah itu dibawa mati? Tinggal Ibu duit asal ikan poli cincin, dapat soto poli cincin, dapat sawit cincin, mana wak berapa sekilo? Asal undangan yang panas lah dibayar. Tunjukkan rantai yang semos, rantai motor. Apakah rantai Ibu itu nanti akan dibawa mati? Rantai Ibu, tang Ibu, subang Ibu, anting Ibu tinggal diam di untuk modal. Usum itu Pak. Usum itu Pak. Tadi pun modal membuka harimau, nangkap anak-anak gadis. Allah, tapi jangan pula gara-gara ceramah gue balik nanti ke rumah mesra lagi kalian. Adek, mana dia Abah? Buat sajalah Abah suam. Patutlah tajam mantu Abah nengok cincin aku. Dibukakan Ustaz Somad sedih. Kalau Ibu tayo nanti malam jam 12 buat mati. Abang. Makasih. Jam 12 Ibu buat mati, jam 2 datang orang ini membawa minyak makan untuk membuka. Orang itu nanti malam jam 2 membuka minyak makan, minyak oli pun dibawa orang tua. Itu terbuka, di situlah Ibu tadi. Awas kau Bang. Yang saya ingin tak lain tak bukan supaya kita meninggalkan amal jariah Ibu. Jangan Ibu sakit hati tersinggung sama aku ya. Mendongak cara Somad ini kuncinya satu saja. Jangan tersinggung. Ada jamaah nanti pulang mati dia bayar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini kapan istirahat? Ustaz, istirahat saya adalah ketika berjumpa dengan orang-orang soleh. Senyum dia, itulah istirahat. Jadi kalau dikatakan ceramah ini mengeluarkan suara, kena panas, saat menengok Bapak Ibu tersenyum karena Allah, disitulah hati saya berbahagia.
Mudah-mudahan berbahagia kita jangan tepuk tangan. Berbahagia di Tanjung Balai ini. Begitu golak kita golak kiki di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Aku tengok Ustaz Somad ini sombong angkuh. Kalau berceramah minta pentas tinggi, karpet merah, musuh hebat bunga-bunganya. Itu bukan permintaanku, itu panitia yang membuat. Apakah Abdul Somad berada di atas tinggi ini lebih daripada yang di bawah? Tidak. Apakah Abdul Somad yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang di sana? Tak beralas apa-apa, tidak ada apa-apa. Boleh jadi mereka itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Betul? Aku bilang betul. Apa yang kalian bilang lah tadi? Ulang sekali lagi ya. Siapa yang mulia di antara kita ini? Pak Wali, Pak DPRD, Bapak dan Bapak dan Lanal. Dan Lanal itu di laut sekali-sekalinya dia ke darat. Itu ada Ustaz Somad anaknya dia. Ada TNI kumpul semua. Jarang-jarang aku ceramah, ada berkumpul semuanya. Polisi ada, angkatan laut ada, angkatan darat ada, angkatan darat belum turun lagi. Tapi takut dia. Bangga orang Tanjung Balai menengok orang berseragam ini datang pengajian. Aku terus terang bangga Bapak Ibu. Udah foto tadi udah. Ambil lah. Ambil gambar itu tadi, tunjukkan itu ada angkatan laut, ada TNI, ada pejabat-pejabat semua. Tengoklah gambarku yang paling bosak dibuat. Bapak ketua panitia sebosak telur ayam. Di kota aja tengok. Waris Tolib SAG MM, Bapak Kanwar Kementerian Agama Tanjung Balai, Dr. Haji Ahyu MA, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Haji Hajarul Aswad. Begitu banyak orang pergi umroh ingin cium Hajar Aswad, bukunya di Tanjung Balai. Yang tua lah istilah Hajarul Aswad. Awak bakal mencium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Bertalbiyahlah nanti kita waktu ngomong Hajar Aswad itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umroh dari Jawa Barat. Jadi agak begitu lagunya, slow dia. Labbaik Allah. Pala ku tengok dia tu tak tidur semuanya. Bako, langsung ku ambil mikrofon, ku pakailah ke Medan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa ke Baitullah, bisa kami berhaji dan umrah. Orang Tanjung Balai dulu ke Mekah itu pulang mandi. Saking hebatnya orang Tanjung Balai ke Makkah belajar agama dulu. Hari ini sudah ada pesawat, sudah mudah komunikasi. Kenapa kita tidak ke Baitullah? Mudah-mudahan panjang umur dan dimudahkan Allah. Amin. Tadi mulai jam 9:30, sekarang sudah jam tadi mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Walaupun tak ku tengok jam, tapi dari rasa apa namanya? Kobas. Sudah lama tak aku sebut kobas itu. Rasanya kesemutan. Kesemutan.
Bilang aja Powas. Ini loh orang Tinggalan. Baru 3 hari di Jakarta. Bawa. Bahkan juga nyokotam don. Tadi diajak Pak Wali lah kami bagambak rame-rame. Ustaz tunjukkan. Ini Pak Wali jopit kotam. Rupanya ini artinya kejujuran. Tanjung Balai itu jujur, betul. Ada pula orang Tanjung Balai mengaku tidak ada orang Tanjung Balai itu yang jujur, Pak Ustaz. Enak kan cakap. Oh, berani kau bilang orang Tanjung Balai tak jujur? Orang Tanjung Balai itu tak jujur, Pak Ustaz. Terus jujur. Yang lama bolanya tadi. Bacakanlah beberapa pertanyaan, ya. Somad itu fakta mau pengajian, sesudah itu menjawab pertanyaan, habis itu doa, habis itu kita pulang bersama. Apakah Tanjung Balai ini aman? Kalau aman, kenapa Bapak gak bos? Kenapa banyak Satpol PP? Kenapa mesti melibatkan TNI sampai angkatan pun datang? Karena orang Tanjung Balai mencintai Abdul Somad. Orang sudah cinta matonyo tak tahu dia Ustadz Tuku bak obut dia balik dari Tanjung Balai bakalan tangan dia. Itulah maka dipaham bagas bos ini, paham? Jangan nanti dipoto lalu diupload ke Tanjung Balai aman, jangan investasi. Yang bodoh lah kau. Apa hukum seorang istri tidak ikut suaminya? Mengapa lakinya tak ikut? Tak ada duit. Kata Imam Nawawi, boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umrah kalau keadaannya aman. Apakah berangkat itu aman? Aman. Kloter aman, yang ada di situ aman. Aku rasa tak aman, Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau ini pogi aku tak itu ada pelakoh. Ada ketua kloter, ada polisi, pesawat aman. Maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah walaupun laki. Sebaiknya baduo berangkat. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat. Amin. Tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian. Kisah nyata true story, bapak-bapak antar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor. Kutitip istriku ini kepada engkau ya, dia ya, menyerahkan ayam ke serigala lama. Udah macam abangku, udah macam ayahku, udah macam adik. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Jangan kasih anak laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan. Pergi kami jangan. Selangkah kaki kau keluar dari rumah ini, selangkah pula kaki neraka jahanam. Betul Ibu? Bapak pun mesti tegas. Berangkat Pak, jangan kata Ustaz Somad. Jangan. Pula ibu sudah di dapur, berangkat saja. Kami dulu parah daripada itu. Bisa. Kalau kita dulu pelaku dosa, pelaku maksiat, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan dosa. Adik-adik, anak gadis, anak-anak, anak lajang, jangan kalian mau berjalan di bawah laki-laki. Alah, tak saja ke topi pantai, angin koncang nanti masuk angin. Kalau kau masuk angin, muntah yang rugi laki-laki atau perempuan? Perempuan yang malu keluarga laki-laki atau perempuan? Perempuan yang meregang nyawa mati laki-laki atau perempuan? Perempuan, jaga harga abad kalian. Aku ingin betul anak perempuan sampai sekarang anak laki-laki. Makanya kalau aku berceramah, tak pernah menceramahi. Yang adalah oma-omaku, jadi adalah kuat. Pas omak bilang gua kuat, kan awak bilang gua jaga gadis gitu ya Pak. Jangan
anak gadis kita ya Bu. Jangan sampai di akad nikah, hal yang sakral dan suci. Disitulah bapak tuh mengamuk, ku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang kemari. Marah. Padahal mestinya di situ dia dengan lembut dan tersenyum. Anakku, iya papa. Iya. Aku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Mudah-mudahan pacaran putus. Semua anak Tanjung Balai yang pacaran ini putus ya Allah. Putus hari Senin ini dan besok dipinang dengan bismillah. Kalau memang kau jangan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, kau tak datang membawa bunga mawar, tapi kau datang membawa mahar. Betul? Jangan sia-siakan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Ala salasa banatin, yang merawat, menjaga 3 anak perempuan. Fa'adabna, dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik. Wa asanahinna, buat baik sampai mati. 3 anak perempuan, falahul jannah. Ibu yang anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Ibu sudah yang anak perempuan 2 orang, tambah 1. Siap bapak menambah? Allah malu pula. Kalau matinya itu lagi kutu-kutu. Apa alasannya bayar? Saya lihat ada spanduk umroh akbar bersama uang. Apakah betul itu Pak Ustaz? Spanduk itu betul, tak salah. Yang ada di bawah itu tak panitia penerima. Aku tak tahu, banyak betul orang. Kami mau bersama Pak Ustaz, coba tanya. Soalnya terbatasnya 2.000 orang. Yang tak bisa bulan Februari, berangkat bulan Agustus nanti, mudah-mudahan panjang umur. 2 kon hidup ibu, hidup aku. Jangan bapak ibu hidup, aku mati. Kalaupun aku mati, bapak ibu berangkat, kirimkan aku Al-Fatihah. Kasih. Ya. Kawan saya, sholatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan sekali-sekali. Kalau selalu itu ketinggalan sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh, itu maksudnya. Dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustaz? Kalau sampai dia tinggal 1 rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku. Lewat 1 rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu coba. Ini 2 tahun. Kalau imam ini terlalu ada imam di Cempokok Bulu di pantai. Pas ditanya siapa imam itu? Valentino sih. Imam tidak boleh kurang dari 1 tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu bergerak atau tidak? Dan sahabat namanya Khabbab ibnul, siapa namanya? Khabbab ibnul Arz. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Dia bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, tetap
Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tuminahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulut bergerak. Allahu Akbar. Tahap dibaca. Apakah mulut Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bintirabil ihyati. Ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia. Pada hari yang dan mulia ini, pada kesempatan yang agung ini, saya Abdul Somad mengucapkan selamat hari Kota Tanjung Balai yang ke-402 pada tanggal 27 Desember 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video ucapanku tadi akan kumasukkan ke Instagram Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta. Wih. Follow. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di akhir tulis, mari kita mau berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, dosa oma ayah nenek datuk kita, ulama sultan-sultan pendahulu pendiri Tanjung Balai Asahan, dijadikan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Wali beserta keluarga dan jajaran diberikan kekuatan amanah untuk melanjutkan perjuangan. Semua Bapak Ibu istiqomah iman dan Islam ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jemaah ini ya Allah. Iman anak, iman kami ya Allah. Sahih jasadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wajibkan minar rasyid, jadikan kami orang yang lurus, berkata lurus, amal lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, yang jujur, wasyuhada, orang yang syahid, wassalihin, orang yang saleh. La tada'lan ban illa ghafartah. Kami dari majelis ilmu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa safaita. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang tinggal dunia lapang kuburnya ya Allah. Wala asiban illa zawajata. Yang menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Belum punya keturunan, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ja'alna ana wa banatina min hafizil Quran. Anak-anak Balai Asahan menjadi penghafal Quran. Kembalikan Tanjung Balai Asahan menjadi negerinya para alim ulama, menjadi para qari, menjadi orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al balada baladan ana. Jadikan Tanjung Balai yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'na wal waba wal riba wal zina. Selamatkan Tanjung Balai dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah mahtim lana husnul khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allah al-akhirah kalana inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha nahya, dengan itu kami mati, wa biha nu'minu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi